Wafatnya Sri Krishna, kehancuran bangsa Yadawa dan negeri Dwaraka. Kisah kematian Sri Krishna merupakan penutup dari epos besar Mahabharata yang tercatat dalam kitab Mausala Parwa. Kematiannya tidak terjadi di medan perang Kurukshetra, melainkan 36 tahun setelah perang tersebut berakhir. Sobat semua, pada kesempatan ini saya sajikan kisah wayang, wafatnya Sri Krishna dan kehancuran bangsa Yadawa dan negeri Dwaraka. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, agar saya dapat lebih termotivasi membuat kisah-kisah sejenis yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya doakan sobat-sobat semua sehat dan sukses selalu. Selamat menyaksikan. Diceritakan bahwa pada saat Yudhistira naik tahta, dunia telah memasuki zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan. Ia telah melihat tanda-tanda alam yang mengerikan, yang seolah-olah memberitahu bahwa sesuatu yang mengenaskan akan terjadi. Hal yang sama dirasakan oleh Krishna. Ia merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir, sebab ia melihat bahwa banyak Yadawa yang telah menjadi sombong, takabur, dan senang minum minuman keras sampai mabuk. Pada suatu hari, Narada beserta beberapa resi berkunjung ke Dwaraka. Beberapa pemuda yang jahil merencanakan sesuatu untuk mempermainkan para resi. Mereka mendandani Samba, putra Krishna dari Dewi Jembawati, dengan busana wanita dan diarak keliling kota, lalu dihadapkan kepada para resi yang mengunjungi Dwaraka. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Orang ini adalah permaisuri Sang Bahbru yang terkenal dengan kesaktiannya. Kalian adalah para resi yang pintar dan memiliki pengetahuan tinggi. Dapatkah kalian mengetahui apa yang akan dilahirkannya, bayi laki-laki atau perempuan?" Para resi yang tahu sedang dipermainkan menjadi marah dan berkata, "Orang ini adalah Sang Samba, keturunan Basudewa. Ia tidak akan melahirkan bayi laki-laki ataupun perempuan, melainkan senjata Mosala atau gada yang akan memusnahkan kamu semua." Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Samba melahirkan gada besi dari dalam perutnya. Atas perintah Sri Krishna, senjata itu kemudian dihancurkan sampai menjadi serbuk. Beberapa bagian dari senjata tersebut sulit dihancurkan, sehingga menyisakan sepotong besi kecil. Setelah senjata tersebut dihancurkan, serbuk-serbuk dan serpihannya dibuang ke laut. Lalu Prabu Baladewa dan Sri Krishna melarang orang minum arak. Serbuk-serbuk Mosala atau gada itu terbawa ombak dan kembali ke pantai. Ajaibnya, serbuk-serbuk tersebut tumburlah menjadi tanaman eruka. Setelah senjata yang dilahirkan oleh Sang Samba dihancurkan, datanglah Batara Kala, Dewa Maut, dan ini adalah pertanda buruk. Atas saran Krishna, para Yadawa melakukan perjalanan suci menuju Prabhastirta, dan mereka melangsungkan upacara di pinggir pantai. Di pantai, para Yadawa tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka, yaitu minum arak sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk, Satyaki berkata, "Kertawarma, kesatria macam apa kau ini? Dalam Baratayuda dahulu, engkau telah membunuh para putra Draupadi, termasuk Drastadiumna dan Sri Kandi dalam keadaan tidur. Perbuatan macam apa yang kau lakukan?" Ucapan tersebut disambut oleh tepuk tangan dari Pradyumna, yang artinya bahwa ia mendukung pendapat Satyaki. Kertawarma marah dan berkata, "Kau juga kejam membunuh Burisrawa yang tak bersenjata, yang sedang meninggalkan medan laga untuk memulihkan tenaga." Setelah saling melontarkan ejekan, mereka bertengkar ramai. Satyaki mengambil pedang lalu membenggal kepala Kertawarma di hadapan Krishna. Melihat hal itu, para Uresni marah lalu menyerang Satyaki. Putra Rukmini menjadi garan, kemudian membantu Satyaki. Setelah beberapa lama, kedua kesatria perkasa tersebut tewas di hadapan Krishna. Selanjutnya, setiap orang berkelahi satu sama lain dengan menggunakan apapun sebagai senjata, termasuk tanaman eruka yang tumbuh di sekitar tempat tersebut. Dengan memakai senjata tersebut, para keturunan Uresni, Andaka, dan Yadu saling membunuh sesama suku. Tidak peduli kawan atau lawan, bahkan ayah dan anak saling bunuh. Anehnya, tak seorang pun yang berniat untuk meninggalkan tempat itu. Dengan mata kepalanya sendiri, Krishna menyadari bahwa rakyatnya digerakkan oleh takdir kehancuran mereka. Dengan menahan kepedihan, ia mencabut segenggam rumput eruka dan mengubahnya menjadi senjata yang dapat meledak setiap waktu. Setelah putra dan kerabat-kerabatnya tewas, ia melemparkan senjata di tangannya ke arah para Uresni dan Yadawa yang sedang berkelahi.
senjata tersebut meledak dan mengakhiri riwayat mereka semua. Akhirnya, para keturunan Uresni, Andaka dan Yadu tewas semua di Prabhastirtha dan disaksikan oleh Kresna. Hanya para wanita dan beberapa kesatria yang masih hidup, seperti misalnya Bahbru dan Bajra. Kresna tahu bahwa ia mampu menyingkirkan kutukan Brahmana yang mengakibatkan bangsanya hancur, tetapi ia tidak mau mengubah kutukan Dewi Gandhari dan jalannya takdir. Setelah menyaksikan kehancuran bangsa Uresni, Yadawa dan Andaka dengan mata kepalanya sendiri, Kresna menyusul Baladewa yang sedang bertapa di dalam hutan. Bahbru disuruh untuk melindungi para wanita yang masih hidup, sedangkan Daruka disuruh untuk memberitahu berita kehancuran rakyat Kresna ke hadapan Raja Yudhistira di Hastinapura. Di dalam hutan, Baladewa meninggal dunia dalam tapanya. Kemudian keluar naga dari mulutnya, dan naga ini masuk ke laut untuk bergabung dengan naga-naga lainnya. Setelah menyaksikan kepergian kakaknya, Kresna mengenang segala peristiwa yang menimpa bangsanya. Pada saat ia berbaring di bawah pohon, seorang pemburu bernama Jara secara tidak sengaja membunuhnya dengan anak panah dari sepotong besi yang berasal dari senjata Mosala di dalam ikan yang telah dihancurkan. Ketika sadar bahwa yang ia panah bukanlah seekor rusa, Jara meminta maaf kepada Kresna. Kresna tersenyum dan berkata, "Apapun yang akan terjadi, sudah terjadi. Aku sudah menyelesaikan hidupku." Sebelum Kresna wafat, teman Kresna yang bernama Daruka diutus untuk pergi ke Hastinapura untuk memberitahu para keturunan Kuru bahwa Wangsa Uresni, Andaka dan Yadawa telah hancur. Setelah Kresna wafat, Dwaraka mulai ditinggalkan penduduknya. Ketika Daruka tiba di Hastinapura, ia segera memberitahu para keturunan Kuru bahwa keturunan Yadu di kerajaan Dwaraka telah binasa karena perang saudara. Beberapa di antaranya masih bertahan hidup bersama sejumlah wanita. Setelah mendengar kabar sedih tersebut, Arjuna mohon pamit demi menjenguk paman dari pihak ibunya, yaitu Basudewa. Dengan diantar oleh Daruka, ia pergi menuju Dwaraka. Setibanya di Dwaraka, Arjuna mengamati bahwa kota tersebut telah sepi. Ia juga berjumpa dengan janda-janda yang ditinggalkan oleh para suaminya yang meratap dan memohon agar Arjuna melindungi mereka. Kemudian Arjuna bertemu dengan Basudewa yang lunglai. Setelah menceritakan kesedihannya kepada Arjuna, Basudewa mangkat. Sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya, Arjuna mengajak para wanita dan beberapa kesatria untuk mengungsi ke Kuruksetra. Sebab menurut pesan terakhir dari Sri Kresna, Dwaraka akan disapu oleh gelombang samudra 7 hari setelah ia wafat. Dalam perjalanan menuju Kuruksetra, rombongan Arjuna dihadang oleh sekawanan perampok. Anehnya, kekuatan Arjuna seolah-olah lenyap ketika berhadapan dengan perampok tersebut. Ia sadar bahwa takdir kemusnahan sedang bergerak. Akhirnya, beberapa orang berhasil diselamatkan, namun banyak harta dan wanita yang hilang. Di Kuruksetra, para Yadawa dipimpin oleh Bajra. Setelah menyesali peristiwa yang menimpa Arjuna, Arjuna menemui kakeknya, yaitu Resi Biasa. Atas nasihat dia, para Pandawa serta Draupadi memutuskan untuk melakukan perjalanan suci untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Dari cerita di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kresna merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir sebab ia melihat bahwa banyak pemuda Uresni, Yadawa dan Andaka yang telah menjadi sombong, takabur dan sering minum minuman keras sampai mabuk. Makna yang terkandung pada cerita ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti angkuh dan berfoya-foya pada akhirnya akan menyebabkan kesengsaraan. Oleh karena itu, jika kita sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, harus dijalani secara bijaksana dan selalu rendah diri. Sekian sobat semua, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah wayang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.